Anda tidak bisa pinjam relasi dengan Tuhan. Anda tidak bisa pinjam kehidupan rohani orang untuk Anda pakai. Anda tidak bisa pinjam relasi orang lain dengan Tuhan supaya Anda pakai sementara, tidak bisa. Anda tidak bisa pinjam karakter orang untuk menjadi karakter, tidak bisa. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi tradisi setiap tahun 31 Desember dianggap sebagai hari terakhir di tahun yang berlangsung. Sering disebut ibadah tutup tahun, dan gereja di berbagai tempat sepanjang masa selalu bersyukur. Di akhir tahun orang menyebutnya tangga terakhir, hari terakhir, macam-macam. Tapi saya mau beritahu, penanggalan ini sebenarnya bukan ide Tuhan. Itu ide manusia. Dimulai pada tahun 1582 yang diusulkan oleh seorang pemimpin namanya Aloysius Lilius, dan pada waktu itu Paus Gregorius 13 menyetujuinya, dan standar yang digunakan adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ada istilah AD, Anno Domini, ada istilah BC atau Before Christ. Yang mau saya kasih tahu ialah penanggalan itu buatan manusia untuk memudahkan kita mengatur kehidupan. Ada 7 hari, ada 1 bulan, ada 12 bulan, ada 1 tahun, ada 365 hari. Sekali lagi, itu ide manusia untuk menolong kita menjalani hidup dengan rapi, tertib.
pertama kali ditulis tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Itu ditetapkan oleh gereja, oleh para penterjemah untuk memudahkan kita menemukannya dengan mudah. Tetapi apakah itu baik? Itu semuanya baik. Karena masyarakat perlu tertib, gereja perlu rapi tertib. Bayangkanlah kalau hari ini di kita tanggal 31 Desember, terus di Ambon itu misalnya tanggal 1 Februari kan kacau. Janji ketemunya gimana? Bagaimana polanya? Jadi pesan saya ialah jangan hidup berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Karena itu buatan ciptaan manusia. Dan mari hidup berdasarkan penetapan Allah, anugerah Allah yang tidak pernah diatur berdasarkan penanggalan, berdasarkan bulan dan tahun. Dengan perkataan lain, hidup kita jangan euforia, sibuk gara-gara 31 Desember. Bakar-bakar. Kenapa bakar ikan, bakar ayam baru 31 Desember? Kenapa enggak tanggal 7 Maret? Atau tiap hari aja kita bakar-bakar. Nah itu yang disebut celebration. Manusia membuat penanggalan. Apakah itu baik? Baik saja. Rupanya Tuhan itu akan berakhir 31 Desember. Terus besoknya Tuhan nggak ada lagi. Nah, yang mau saya katakan ialah kalau orang Batak bilang so aja lah ya. Tuhan itu tetap aja sama setiap hari. Yang nggak berubah gara-gara tanggal. Biasa aja. Gereja mesti upacara tanggal semacam ini. Tuhan itu berkuasa 24 jam selama 365 hari. Dan dia tidak pernah berubah. Dia tetap. Nah, mari malam ini saya mau ajak seluruh jemaat Kekau Sola Gracia untuk kita temukan pesan-pesan ilahi dari teks kita sebelum mengakhiri tahun 2020. Matius pasal 25 isinya tentang nubuatan atau pemberitahuan, hikmat-hikmat tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Dan penulis kitab Matius menerangkan tentang prinsip-prinsip ilahi dari hal kerajaan Allah. Atau di kitab Matius menggunakan istilah kerajaan sorga. Ada perumpamaan yang Yesus pakai. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini bukan perumpamaan semata-mata. Ini kisah nyata dalam perkawinan tradisi orang Yahudi di tanah Palestina. Orang Yahudi kalau masuk di pernikahan itu tidak bulan madu, nggak ada bulan madu. Yang ada itu 7 hari setelah pernikahan itu mereka tinggal di rumah. Untuk apa? Menunggu sahabat handentolan untuk melakukan perayaan sukacita karena teman mereka berpindah posisi dari kehidupan single bujangan ke kehidupan yang lain yang sekarang kemudian disebut hidup baru. Makanya ada kawin baru, hidup baru, tahun baru, semuanya baru-baru itu.
selama 7 hari orang datang bersuka cita karena temannya berpindah posisi. Tapi sekaligus mereka bersuka cita dalam pesta pernikahan. Selama berapa hari? 7 hari, 7 malam. Angka sempurna. Nah, dalam peristiwa sukacita itu, mempelai perempuannya tinggal di rumah dan akan dikunjungi oleh mempelai laki-laki. Tetapi tidak seorang pun tahu kapan mempelai laki-laki akan datang berkunjung ke pesta ini. Jadi ini bukan ilustrasi gambaran, ini kisah tradisi orang Yahudi. Nah, supaya orang gak ketinggalan masuk di pesta sukacita itu, setiap orang wajib bawa lampu pelita, ada minyaknya, dan setiap malam pelitanya dibakar di jalan yang akan menuju ke mempelai perempuan. Kapan datang mempelai laki-laki? Tidak ada yang tahu. Nah, ada seorang profesor yang bikin penelitian tentang peristiwa ini. Ketika dia di dalam mobil dan melihat banyak gadis-gadis yang menari dengan lampu-lampu mereka di depan mobil pengunjung, profesor itu bilang begini, boleh nggak saya turun untuk ikut merayakan pesta ini? Penerjemahnya bilang begini, tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan mempelai pria datang. Tidak tahu. Bisa malam ini, bisa besok, bisa lusa, atau bisa hari keempat kelima. Tidak ada yang tahu. Jadi Anda akan sia-sia sebaiknya kita pergi. Nah, selama pesta itu orang tunggu. Dan ada satu petugas yang ketika mempelainya datang, dia bikin pengumuman, mempelai laki-laki datang, song-songlah dia. Semua orang yang sudah siap-siap itu semua anak-anak muda, gadis-gadis, pria-pria perjaka, semuanya kumpul karena ingin menikmati pesta terakhir dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Dalam situasi semacam itulah Yesus menggunakannya untuk mengajarkan tentang kehidupan kekristenan, iman Kristen yang mesti berjaga-jaga, bersiap-siap karena kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Tidak seorang pun tahu. Lalu kemudian kita mengenal dengan istilah berdoa dan berjaga-jaga. Dia disebut waspada, dia disebut kesetiaan, menanti, dia disebut peka dengan keadaan-keadaan sekitar. Sehingga penjelasan ini mengatakan bahwa ada 2 jenis kelompok. Gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bijaksana. Ini tidak ada hubungan dengan tingkat pendidikan. Mereka disebut bodoh karena tidak mempersiapkan diri untuk 7 malam itu. Tidak mempersiapkan cadangan minyak. Yang bijaksana mempersiapkannya, karena lampu harus menyala terus-menerus, tak boleh berhenti sampai mempelai laki-laki datang. Pertanyaannya, kenapa lama sekali mempelai laki-laki datang? Tidak ada yang bisa menerangkan. Tapi kenapa mesti laki-laki? Karena dia disebut sumber, dia disebut kepala, sehingga dia ditunggu keputusannya, kehadirannya, dan itu gambaran tentang Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Dan di dalam gereja ada kelompok yang bodoh, ada kelompok yang bijaksana. Yang bodoh ialah yang tidak mempersiapkan diri dengan baik.
Yang bijaksana selalu mempersiapkan diri. Dan karena itu saudara-saudaraku, seperti sejak awal tadi saya katakan, persiapkan diri bukan 31 Desember karena Yesus sudah datang untuk besok. Persiapkan diri itu setiap hari, setiap saat dan detik. Nah, pesan itu buat kita apa, saudara-saudara? Perjalanan hidup manusia selalu ada tapal batas. Perhatikan dalam sejarah kita, Israel keluar dari Mesir. Sebelum masuk padang gurun ada tapal batas. Apa tapal batasnya? Laut berawa. Batas yang memisahkan Mesir dan padang gurun. Berarti mesti apa? Mesti ada keputusan. Aku tinggalkan Mesir. Dan cara meninggalkannya dahsyat. Temboknya air yang tidak bisa ditembus. Keputusan meninggalkan Mesir. Keputusan meninggalkan yang lama dan memasuki proses yang baru. Itu tanpa batas. Setelah di padang gurun dibentuk, diolah, dilatih. Air yang masuk ke tanah Kanaan tanpa batasnya. Tinggalkan padang gurun, masuk tanah perjanjian. Jadi mesti ada pilihan. Tinggalkan Mesir, masuk proses padang gurun. Tinggalkan padang gurun, masuk tanah perjanjian. Selalu ada yang baru. Sekalipun Tuhan itu sama, karena Tuhan itu selalu punya hal-hal yang baru. Dia tidak pernah mendaur ulang berkatnya. Dia tidak pernah melakukan recycling terhadap anugerahnya. Selalu baru. Itu sebabnya Yeremia menyebut dalam kitab Ratapan, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Saya harus saudara jemaat ini dapat menangkap berita ini. Ya. Jadi jangan euforianya tanggalan. Jangan persiapan diri tanggalan. Tapi dia anytime. Karena kita nggak tahu kapan dia datang. Tapal batas berikutnya, perjanjian lama kita tinggalkan. Maria, seorang gadis yang mengharapkan pesta yang luar biasa. Tiba-tiba harapannya batal karena intervensi Allah. Aku pinjam kandunganmu untuk keselamatan bangsa-bangsa. Maria tidak punya kuasa untuk menolaknya. Berarti apa? Sejak awal Maria sudah diperlengkapi untuk hidup di dalam anugerah Allah yang tidak terbatas. Yusuf bersedia untuk melepaskan semua rencana-rencananya hanya untuk menjaga kandungan Maria sampai anak itu lahir. Perhatikan tapal-tapal batas setiap orang. Sampai di Bethlehem, lahir di tempat yang hina. Para gembala, orang Majus, Tuhan perintahkan Yusuf Maria bawa Yesus ke Mesir. Kenapa enggak bawa ke Nazaret? Kenapa enggak bawa ke Galilea? Tapi harus ke Mesir. Karena Mesir itu adalah negara di luar kekuasaan Herodes. Jadi Herodes nggak bisa masuk ke situ untuk mengganggu anak ini. Tanpa batas, Anda boleh jadi raja, tapi nggak bisa masuk di wilayah orang. Itulah cara Tuhan menyiapkan tanpa batas manusia untuk menunjukkan bahwa kamu terbatas. Aku yang mengendalikan, aku yang mengatur.
Setelah Herodes mati, datang perintahnya, bawa anak itu kembali. Ya. Yesus meninggalkan kanak-kanakannya, menjadi remaja, mengikuti upacara bar mitzvah, masuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Selalu ada tapal batas. Kita juga mengalaminya, bukan? Pindah dari kanak-kanak menjadi remaja, pindah dari remaja menjadi dewasa, menikah, punya anak, udah punya cucu. Kok gak ada perubahan signifikan? Mesti ada dong perubahan. Jadi perubahannya bukan di tanggal, tapi karakter kita, pola hidup kita, percakapan kita, keputusan-keputusan kita, bergereja, berkeluarga, bermasyarakat. Perhatikan 5 gadis yang bodoh ini. Mereka pikir ini kawan, ini semua berkawan. Mereka bukan orang asing buat 5 gadis yang bijaksana itu. Yang menyebut bijaksana dan bodoh itu kan karena ceritanya. Kawan baik, satu kampung, punya teman menikah. Bagi dong minyaknya. Yang bijaksana bilang apa? Kalau aku bagi, kita semua kehabisan. Tidak cukup buatku juga tidak cukup. Jalan uangnya apa? Pergi beli. Waktu pergi beli, datang mempelai, pintu tertutup. Apa ini artinya? Dengar saya beritahu. Ada banyak hal yang bisa kita pinjam, tapi juga ada banyak hal yang tidak bisa Anda pinjam. Mau pinjam uang boleh, tapi Anda tidak bisa pinjam relasi dengan Tuhan. Anda tidak bisa pinjam kehidupan rohani orang untuk Anda pakai. Anda tidak bisa pinjam relasi orang lain dengan Tuhan supaya Anda pakai sementara, tidak bisa. Anda tidak bisa pinjam karakter orang untuk menjadi karakter, tidak bisa. Harus ciptakan sendiri. Bentuk karakter kita sendiri, bertahun-tahun dibentuk sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Membangun hubungan dengan Tuhan tidak bisa dikelola orang lalu kita pinjam untuk pakai berhubungan dengan Tuhan. Anda mesti bangun sendiri. Tidak bisa pinjam relasi suami dengan Tuhan, tidak bisa pinjam relasi istri dengan Tuhan, tidak bisa pinjam relasi keluarga dengan Tuhan, tidak bisa pinjam relasi anak-anak kita dengan Tuhan lalu kita pakai, nggak bisa. Saya sama anak saya yang pertama Yanson, ukuran sepatu itu sama. Jadi dia bisa pakai sepatu saya bisa pakai sepatu dia. Tapi dia nggak bisa pinjam hubungan saya dengan Tuhan, atau saya nggak bisa pinjam hubungan dia dengan Tuhan. Itu yang disebut bodoh. Dan mau jadi orang bijaksana, mempersiapkan. Banyak mahasiswa yang harusnya skripsinya nilai A, tapi mereka isi koin santai karena segera ujian mendadak 1 minggu kemudian dikerjakannya terburu-buru, akhirnya dapat C atau dapat D. Padahal potensinya A. Itu yang disebut bodoh. Dalam bagian lain di kitab Lukas dan Matius 7, penulis ayat itu bilang begini, orang bodoh membangun rumah di atas pasir, orang bijaksana bangun rumah di atas batu. Sekalipun Anda profesor, Anda doktor, Anda magister, tetapi kalau fondasimu pasir, kamu dibilang bodoh.
keputusan. Saya mau tanggalkan kebodohan saya. Apa bentuk-bentuknya? Cara berpikir yang sempit, omongan-omongan yang tidak memberkati orang lain, keputusan-keputusan yang membuat orang lain tidak bisa hidup sejahtera, itu bodoh. Bukan soal 31 Desember, tapi soal value, nilai kerajaan Allah yang mesti kita jadikan prioritas utama kita. Hal yang sepele yang orang Jakarta bilang ece-ece, yang abal-abal, jangan menjadi perdebatan kita di rumah dan di gereja. Dan mari kita berikan hal utama. Apakah itu? Hal kerajaan Allah. Saya pernah bilang, mungkin di sini juga saya bilang, saya belum pernah diundang untuk konseling keluarga. Pak Pendeta, tolong doakan kami suami istri. Kami ada problem serius. Apa itu? Kami berdebat tentang hal-hal kerajaan surga. Belum ada. Yang ada itu berdebat tentang uang, tentang anak-anak, tentang mobil, tentang makanan, obat-obatan, tentang cara mengelola rumah tangga. Tapi saya belum pernah konseling orang gara-gara suami istri ribut tentang hal-hal kerajaan Allah. Menurut saya, Pak Pendeta, kerajaan Allah itu begini. Suamiku bilang kerajaan Allah itu begini. Itu yang disebut prioritas hidup kita. Saya berdoa supaya kita semakin dewasa. Saya punya pengalaman. Dulu saya suka ribut sama Ibu Nana itu bukan hal yang esensi. Yang penting-pentingnya receh-receh. Contoh, tempelkan figura foto di tembok. Contoh tempat tidur menghadap kemana. Contoh tempat kursi diletakkan di mana. Nah, waktu tahun 2017, setelah buka ketua Siliwangi, menjelang sidang RPG di Sumba 2 minggu sebelumnya, kami harus segera keluar dari pastori BSD karena gembala sidang baru harus masuk, dan kami pindah ke tempat yang baru sekarang Mulia. Harus segera, dan karena besoknya saya harus terbang ke Sumba. Lalu kami atur tugas, Ibu Nana dengan beberapa orang siapkan barang-barang di BSD. Saya dan beberapa orang tunggu barang-barang dan langsung ditaruh di tempatnya di Meruya. Langsung turun dari mobil, truknya langsung taruh di tempat, jangan ditunggu. Jadi setiap kali barang datang dengan truk-truknya itu, langsung saya beritakan, ini tempatnya di sini, ini lemari di sini, kulkas di sini, tempat dulu di sini, semua sehingga berlumpur. Nah, yang saya ingat tempat tidur itu saya tahu datang begini. Besoknya saya terbang hampir 2 minggu di Sumba. Waktu saya pulang itu banyak sekali perubahan. Meja makannya berubah, tempat yang malam itu saya siapkan, tempat tidurnya berubah tempat, gantungan-gantungan gambar-gambar berubah tempat. Kalau pakai cara yang lama itu ribut besar. Tapi saya mulai mengerti waktu itu kenapa gara-gara posisi tempat tidur kita ribut. Kenapa gara-gara posisi meja makan kita ribut. Maka saya terima semua tanpa ribut sampai hari. Itu yang saya maksud dengan jangan habiskan energi untuk mempercakapkan hal yang tidak esensi dalam kehidupan berkeluarga, bergereja. Mari kita beri waktu lebih banyak. Apa hal esensi dalam hidup kita? Apa prioritas kita? Kerajaan Allah. Apa itu?
Yesus Raja, Yesus penguasa tunggal. Dan mesti banyak orang menyembah Dia, banyak orang datang kepada Dia. Pergilah, beritakan kebenaran, ajak orang kenal siapa Yesus melalui perkataan, perbuatan, dan hidup sehari-hari, supaya kita disebut bijaksana. Anda masuk dan menikmati pesta itu. Dan yang bodoh, itu ada kalimatnya mengerikan. Aku tidak mengenal kamu. Kata pintu Tuhan, bukakan pintu buat kami. Tuhan itu berkata apa? Aku tidak mengenal kamu. Bayangkan mempersiapkan diri, datang ikut pesta kawin. Sudah ada pelitanya ngantuk di situ hampir 1 minggu. Giliran pestanya, aku tidak mengenal kamu. Kenapa tidak mengenal? Karena kamu tidak mempersiapkan diri dengan benar. Persiapanmu abal-abal, persiapanmu itu tidak berkualitas. Dan janganlah engkau pembuat kejahatan, kata Matius pasal 7. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena penanggalan ini buatan manusia, mari kita tetapkan ini tapal batas penanggalan. Dan mari kita bikin tapal batas kita hidup yang lama, perkataan-perkataan yang bodoh, tindakan-tindakan yang bodoh, praktek-praktek yang bodoh. Tinggalkan, karena kamu tidak akan masuk dalam pesta itu. Bahkan engkau dianggap tidak dikenal. Enak engkau. Ini bukan soal persiapan kapan Yesus datang. Ini soal persiapan hidup kita sehari-hari. Para pria, para wanita, para anak-anak, orang tua. Pertanyaannya, bagaimana supaya saya bijaksana? Saya tidak mengajarkan bagaimana cara bodoh, karena nggak usah belajar juga bodoh. Tapi semalam ini saya mengajarkan bagaimana cara hidup bijaksana. Yang pertama, hidup bijaksana itu sumbernya firman Allah. Sumbernya Allah. Bijaksana itu ditemukan dari kebenaran firman Allah. Kebenaran itu menjadi inspirasi untuk membuat kita berhikmat, mengambil keputusan yang benar, mengucapkan kata-kata yang baik, dan mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik. Kita belajar dari Raja Salomo. Seorang raja yang harus punya 5 hal penting bagi raja. Menurut 2 Tawarikh pasal 1 ayat 6 sampai 8. Seorang raja di zaman itu harus punya 5 ini. Harta benda, kekayaan, umur panjang, nyawa pembenci, dan kemuliaan. Ini 5 wajib. Waktu dia mempersembahkan korban buat Tuhan, Tuhan turun. Tuhan tanya Salomo, pengen dan engkau minta daripadaku? Salomo tidak minta ini. Dia tahu betul itu syarat raja itu. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kemuliaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta supaya musuh-musuh dibunuh, dia tidak minta harta benda. Tapi dia minta apa? Hikmat. Baru Tuhan bilang begini, karena kau minta hikmat, aku berikan kepadamu, dan aku tambahkan yang 5. Berarti 5 ini hanya bonus, tetapi yang utamanya adalah hikmat. Apa itu hikmat? Dalam 1 Korintus 1 ayat 30, hikmat adalah Yesus Kristus. Dia telah menjadi hikmat bagi kita. Maka orang yang berhikmat bukan karena usianya, orang berhikmat bukan karena
tingkat pendidikannya. Orang berhikmat bukan karena pengalamannya, tapi orang berhikmat karena dia punya seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Hari ini di banyak tempat orang tidak punya keselamatan, orang tidak punya Kristus. Orang mencari dan mencari, bahkan berpindah-pindah karena tidak puas. Dan malam ini 31 Desember saya ingin encourage jemaat, saya mendorong jemaat, memotivasi jemaat. Tahun berganti, bulan berganti, tanggal berganti, usia semakin berubah, keadaan masyarakat berubah, kebutuhan semakin meningkat. Apapun itu, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dialah hikmat Allah yang menjadi panduan utama, menjadi pegangan utama. Dia menjadi satu-satunya yang tidak bisa berubah sekalipun kita berubah. Apapun keadaan, secara khusus anak-anak muda yang belum menikah, masih sekolah, masih kuliah, Pak Pendeta mengingatkan, keadaan macam apa, Kristus tidak pernah berubah. Kristus itu hikmat Allah. Dia datang menjadi manusia sama dengan kita. Dan karena itu, mari kita putuskan. Tapal batas kita ialah tanggalkan kebodohan kita. Dan kita memiliki kebijaksanaan. Supaya kita ikut dalam perjamuan Tuhan. Supaya kita ikut menikmati pesta itu bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita mengakhiri 2022 masuk